Selamat pagi saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kita mendengarkan renungan harian, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Alai tadap dona soadong dapotan hati goran di julen debata bahenon ni patiki ai namangolu ma partigori sian haporsyaun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ada banyak hal yang boleh mengecohkan dan menggoyahkan iman kita. Pertanyaan terhadap Yesus Kristus, pertanyaan terhadap kematian, pertanyaan terhadap kebangkitan Yesus Kristus, itu sering sekali dipakai orang untuk menggoyahkan iman kita. Iman kita adalah dasar dari segala sesuatu yang harus kita perjuangkan dan kita pertahankan dalam kehidupan ini. Ketika kita menerima kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai dasar dalam kehidupan kekekalan kita di masa yang akan datang, itu yang mengajarkan kepada kita yang disebut dengan iman. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, maka hidup kita pasti dalam pemeliharaan Tuhan. Maka dalam hal ini ada banyak upaya manusia seolah-olah hendak mau menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi semakin menjauhkan dia daripada Tuhan. Itu yang dilakukan dalam tradisi keyahudian, bagaimana 10 hukum Taurat itu ditafsirkan menurut mereka bahwa dengan melakukan turunan daripada hukum Taurat, menjaga banyak hal di dalam diri, ternyata mereka tidak mampu dan tidak sanggup. Mereka selalu jatuh dan jatuh kembali ke dalam pelanggaran dan dosa itu sendiri. Maka tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan oleh dengan hukum Taurat, atau tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan dengan hukum Taurat. Tetapi iman kepada Yesus Kristus itu yang memampukan kita selamat di hadapan Tuhan. Benar kita memahami hukum Taurat itu berfungsi untuk menjadi pandu atau bahkan cerminan atau menjadi pagar dalam setiap kehidupan kita, di mana kita harus menjaga hidup kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk menjaga kita semakin hidup kudus di hadapan Tuhan. Namun hukum Taurat itu tidak berkepada keselamatan, tetapi keselamatan itu hanya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka baiklah kita beriman kepada Yesus Kristus dan serta-merta melakukan, kalaupun melakukan di dalam hukum Taurat itu, menjaga kita supaya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada usaha manusia yang mampu dapat menyelamatkan dirinya sendiri, karena dia akan jatuh kembali kepada pelanggaran dan dosa itu. Maka imanilah Yesus Kristus yang dengan sempurna telah membawakan kepada kita keselamatan yang sejati. Imanilah dia bahwa melalui Allah Bapa dan di dalam Yesus Kristus dan di dalam pimpinan Roh Kudus menuntun kita pada kebenaran yang sejati. Iman kepada dia memberikan kepada kita masa depan yang sungguh ada. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur dengan firman Tuhan, mengajarkan kami untuk terus beriman hanya kepadamu saja. Biarlah Tuhan kami tetap mengimani setiap karya keselamatan yang telah Tuhan kerjakan atas hidup kami, supaya kami tidak bertindak sesuai dengan pemikiran kami, kehendak kami, atau bahkan selera kami dalam kehidupan ini, tetapi kami hanya mengacu pada kehendak-Mu saja. Berkatilah kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami, kuatkan kami untuk dapat berjuang dalam melanjutkan hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.